Nah, ini jangan sampai kebalik adik-adik. Kadang kalau bicara kata kosekan ini seperti kata kos, dipikirnya seperkos. Bukan, kosekan tuh malah sepersin, ya. Sekan itu malah seperkos, ya. Jangan sampai ketipu dengan kata-kata ini. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos. Saya Koben. Pada video kali ini Koben akan membahas mengenai trigonometri dasar ya. Dalam trigonometri dasar ya, nanti ini kita akan bicara mengenai sudut dan trigononya, yaitu sinus, kosinus, tangen, sekan ya, kosekan sama kotangen. Nanti kita bahas itu. Untuk pengertian sudut dulu ya adik-adik, ini sudut. Nah, dalam trigonometri, istilah kata sudut ini satuannya ada dua. Ya, satuan yang pertama itu adalah satuan derajat. Satuan derajat ya derajat gitu ya, titik-titik derajat. Ini satuan derajat. Yang kedua, satuannya radian. Nah, kalau satuan radian itu ya satuannya maksudnya titik-titik radian. Nah, ya, biasanya radian ini bentuknya dalam pi. Ya, kalau derajat ya derajat, berapa derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, kalau radian itu berapa pi radian gitu-gitu. Nah, ini pertama kita akan belajar mengenai konversi daripada satuannya dulu ya. Dari derajat mau ke radian, dari radian mau ke derajat gitu ya. Nah, kita pengertian ini dulu ya mengenai sudut, kita bicara satu putaran ya. Jadi satu putaran, nah ini satu putaran, melakukan satu putaran. Nah, satu putaran itu kita sebut sebagai sudutnya itu, kalau sudut dalam satuan derajat dia 360 derajat ya. Jadi satu putaran itu 360 derajat ya, muter. Nah, juga dalam radian itu artinya 2pi. Jadi 2pi radian. Nah, gini ya. Jadi dengan kata lain 360 derajat itu adalah 2pi radian ya. Berarti pi itu berapa derajat? Berarti pi itu adalah 180. Jadi pi itu dalam derajat adalah 180. Nah, ini Koko jelas ya. Jadi pi dalam derajat itu 180 derajat. Tapi dalam nilai, sebuah nilai ya, pi itu adalah 3,14 atau bisa disebut 22/7. Loh, kok kapan ya aku anggap pi itu 180 derajat? Kapan kita anggap pi itu 3,14 atau 22/7? Nah, kalau nilai itu adalah pi itu seperti di luarnya trigononya. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan kok ada sin setengah pi. Nah, ini ya, sin setengah pi misalkan. Berarti ini pi-nya adalah yang 180 derajat karena dia di dalam sebuah trigonometri. Nah, gitu. Jadi ini bisa kita sebut sebagai sin 90 derajat. Nah, gini ya. Ini maksudnya. Tapi kalau misalkan gini, kita mau hitunglah nilai dari setengah pi. Nah, setengah pi. Tapi setengah pi ini kita nggak ada trigononya, nggak ada sin kostannya, nggak ada. Ya setengah pi gitu aja. Nah, berarti ini nilainya adalah setengah dikali 3,14. Nah, gini. Ya, jadi pi-nya kita menggunakan nilai yang 3,14. Itu beda ya. Jadi kalau pi di dalam trigono itu derajat. Tapi kalau pi di luar trigono, maksudnya tidak ada trigonometrinya, nggak ada sin kostannya. Itu pi-nya adalah 3,14. Nah, itu ya arti perbedaan kapan kita gunakan dalam derajat, kapan dalam sebuah nilai yang 3,14 atau 22/7 ya. Ini adik-adik, kok ada contoh soal ini. Ini mau ngubah konversi satuan ya. Jadi nyatakan besar sudut berikut ini dalam derajat. Jadi maksudnya ini kita minta diubah ke dalam derajat. Loh, kok ini kan tidak ada trigononya, nggak ada sin kostannya. Ya memang ini masih kita belajar dasarnya ya. Gimana cara mengubah radian ke dalam derajat. Tujuannya apa? Karena trigonometri nanti kita akan menghitung istilah sin, kostan, sekan, kosekan, dan kotangen itu. Ya, jadi nanti derajat pi ini, sudut pi ini, ya pi ini ada di dalam trigono pastinya nanti. Bukan yang berupa nilai gini. Loh, kapan kita yang berupa nilai ini? Yang berupa nilai ini biasanya kita pakai jika dia tidak ada trigonometrinya. Ya, jadi intinya gitu. Jadi maksudnya walaupun nggak ada trigononya, ini hanya cara mengubah ya. Bukan maksudnya, oh pi-nya diganti 3,14. Bukan.
maksudnya diminta dalam derajat. Maksudnya gitu ya, kita akan mengubah ke dalam bentuk derajatnya. Nah, ini sekarang kita mulai jawab adik-adik ya. Kita mulai dari yang A. Ini ada setengah radian. Kita ubah ke dalam derajat, maksudnya gitu. Jadi, jika satuan radian mau diubah ke dalam satuan derajat, gini. Jadi adik-adik buat aja setengah dikali. Nah, mau menuju derajat, radian ini adalah 360 tapi setiap 2pi. Jadi maksudnya ini dikali 360 dibagi 2pi. Nah, ini cara kerjanya. Jadi radian mau ke derajat, itu cara kerjanya dikali, jadi dikali 360 per 2pi. Loh, kok aku boleh enggak 180 per pi? Boleh. Ini kan bisa dikecilin sebenarnya. Cuma ini kan istilahnya kita belajar istilah putaran ya. Satu putaran 360 derajat itu 2pi radian supaya mempermudah kita mengingat gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah ini kan 180 dibagi lagi 2, 90 ya. 360 bagi 4 lah. Jadi ini 90 per pi. Ya, ini derajat. Nah, ini hasilnya. Nah, kita sekarang yang B ya. Contoh yang B. Setengah pi radian berapa derajat? Jadi setengah pi dikali sama. Jadi konversinya radian ke derajat tuh dikali 360 per 2pi. Atau dikali di 180 per pi. Itu boleh ya. Boleh juga. Ini hasilnya coret pi-nya ya. Jadi 360 bagi 4 90 derajat. Nah, ini. Atau boleh enggak aku langsung aja aku seperti ini? Kan pi itu kan seperti nilai 180 derajat kok. Jadi kalau setengah pi ya setengah kali 180 derajat. Jadi 90 derajat. Langsung aja boleh kok. Boleh. Asalkan di sini ada pi-nya. Tapi kalau nggak ada pi-nya seperti ini, ya adik-adik kalikan ini 360 per 2pi. Kalau sudah ada pi-nya boleh sih langsung dikalikan 180 boleh. Ya. Jadi ini sepertiga pi. Ya, langsung aja nggak apa-apa. Sepertiga dikali 180 derajat supaya cepat ya. Jadi 60 derajat. Boleh, nggak apa-apa. Asalkan ada pi-nya. Kalau nggak ada pi-nya dibuat kali seperti ini ya. 360 per 2pi. Gitu. Nah, yang ini juga boleh. 2 per 3 dikali 180. Jadi 120 derajat. Ya, ini coret kan 60 nih. Kali 2, 120 ya. Nah, kalau 11 per 6 pi, berarti 11 per 6 kali 180, berarti 330. Nah, gini ya. Boleh. Jadi kalau sudah ada pi-nya, mau diubah ke derajat, langsung aja adik-adik pi-nya ganti 180 derajat. Seperti ini. Ya, tadi. Tujuannya Koko mengajar konversi satuan radian ke derajat. Ini ada gunanya ya. Nanti waktu Koko bahas waktu di selanjutnya, itu ada gunanya. Ini untuk menghitung radian ke derajat. Untuk menghitung trigononya nanti. Karena kita trigononya nanti menggunakan derajatnya berapa derajat gitu. Itu hitungannya seperti itu. Ya, jadi bukan dalam radiannya. Ini ada contoh soal berikutnya. Adik-adik ini ada nyatakan besar sudut berikut dalam ukuran radian. Jadi maksudnya sekarang Koko mengubah derajat ke dalam bentuk radiannya. Ya, dibalik. Nah, jadi misalkan 45 derajat nih. Ditanya di soalnya berapa radian ini. Nah, gitu ya. Kita ambil seperti ini juga. Kita kan derajat mau ke radian. Nah, jadi ini nanti dikali 2pi. Jadi setiap 2pi radian itu 360 derajat. Jadi dibuat gini. 45 dikalikan 2pi dibagi 360. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan tujuannya kita mau ke radian ya. Kan derajat mau ke radian. Ya, dikalikan 2pi tiap 360. Nah, dibagi 360 atau dikali pi per 180 juga boleh ya. Seperti dibalik. Kalau yang radian ke derajat kan dikali 360 per 2pi. Nah, kalau derajat ke radian dikali 2pi per 360. Dibalik aja. Nah, ini hasilnya adalah ini 45 kali 2, 90. 90 dibagi 360 itu seperempat. Ini berarti seperempat pi ya. Nah, gini. Loh, kok aku boleh nggak kok kalau 45 derajat ini berapa bagian dari 180? Nah, itu juga boleh. Misalkan 45 dibagi 180 itu kan seperempat. Jadi seperempat pi gitu aja boleh. Nggak apa-apa. Ya, jadi setiap kelipatan pi itu 180 derajat. Kalau 2pi 360 derajat ya. Oke. Ini radian. Nah, misalkan 90 derajat berapa radian? Berarti 90 derajat dikali 2pi per 360. Ini hasilnya 90 kali 2 180 bagi 360 berarti setengah pi.
Ini kalau 240 dikalikan 2pi dibagi 360 ya. Ini berarti hasilnya ini dibagi 120 semua ya. Berarti ini 2 dan 3 ya. 2 kali 2 4, berarti 4/3pi. Ya, intinya kalau ada adik bingung ya coba dihitung aja ya, dihitung sendiri. Ini hasilnya 4/3pi. Nah, kalau 270 berarti dikali 2pi per 360 dibagi 90 aja ya nih. 90 berarti 3 sama 4, 2 sama 4, 2. Coret ya, 3/2pi. Ya, berarti kalau 300 kali 2pi per 360. Ini berarti dibagi 60 aja ya. Ini 5, ini 6. Coret 2 sama 6, 3. 5/3pi. Nah, ini cara mengkonversi sudut ke radian. Ini kalau ada contoh soal berikutnya ya. Nyatakan satuan putaran ini ke dalam derajat. Ya, jadi ke dalam derajat. Nah, satu putaran itu kan 360 derajat. Jadi adik-adik buat aja, berarti setengah putaran ini berarti setengah dikalikan kan mau ke derajat nih. Berarti setengahnya dikalikan 360 derajat. Berarti setengah putaran itu adalah 180 derajat gitu ya. Jadi lo kok hanya langsung dikali 360? Karena istilahnya kan setiap satu putaran tuh 360 derajat. Jadi ini aslinya setengah dikali 360 dibagi 1. Jadi per 1 kan tidak penting ya, karena dia satu putaran per 1 ya. Seperti tadi, tujuannya kita mau kemana, lalu dibagi aslinya dia berapa nilainya. Ini kita ambil dari sini ya, konversinya. Nah, kalau seperempat putaran, berarti ini seperempat kali 360, berarti ini 90 derajat. Ini kalau 2/3 putaran, 2/3 dikali 360 ya. Berarti ini hasilnya coret 120 kali 2, 240. Nah, jadi 2/3 putaran itu adalah 240 derajat. Gitu ya. Loh kok bisa enggak ya putaran mau ke radian? Bisa, jadi satu putaran berapa radian? Jadi setengah, tapi adik-adik kalikan 2pi. Jadi setengah putaran itu adalah pi radian. Nah, gitu. Ya, seperempat putaran kok. Berarti seperempat putaran, berarti seperempat kali 2pi. Jadi setengah pi radian. Nah, gitu ya. Jadi dikalikan ke tujuannya apa? Dibagi dengan aslinya. Kalau aslinya putaran, berarti dibagi 1. Jadi ini per 1 semua. Ya, teorinya seperti itu. Jadi dikali tujuannya apa, dibagi dengan aslinya, satuannya apa. Teorinya seperti itu, cara konversinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian trigononya ya, sin cos tan. Nah, sebelum masuk ke sin cos tangen, sekan kosekan kotangen, kita belajar hafalan tabel dulu ya, hafalan sudut yang perlu dihafal ya. Jadi maksudnya gini, kita buat tabel, ini 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat. Ini sudut istimewa ya, maksudnya sudut yang angkanya nilainya bagus. Jadi kalau diubah ke dalam sin cos tan-nya itu nilainya bagus. Jadi ini kita buat aja sin cos tan. Ini tan maksudnya tangen ya, ini sinus kosinus tangen ya. Koko tulis lengkap aja dulu. Sinus kosinus tangen. Nanti berikutnya aku nulisnya ya sin cos tan gitu aja ya, sin cos tan atau TG. Kadang disingkatnya TG kalau tangen, atau TAN boleh. Nah, sinus 0 itu hafalannya 0. Jadi kalau ada adik mendapat nilai disuruh menghitung sinus 0 derajat, hasilnya 0 ya. Sinus 30 derajat itu setengah. Sinus 45 derajat setengah akar 2. Sinus 60 itu setengah akar 3. Sinus 91. Nah, ini dihafal. Ya, ini dihafal, harus dihafal ini. Jadi, ini sudut istimewanya dalam trigonometri. Loh kok sinus 20 derajat berapa? Nah, itu udah istimewa. Kalau sinus 20 derajat ya dihitung aja menggunakan kalkulator. Nah, karena itu kan enggak istimewa, angkanya jelek biasanya, koma-koma gitu. Ya, kalau yang istimewa ini 0, 30, 45, 60, 90. Nanti ada tambahannya lagi. 37 sama 53. Loh kok kenapa yang 37 dan 53 disendiriin? Karena untuk 0, 30, 45, 60, 90 ini seperti kita menghitung menggunakan tangan ya. Jari ini kita 5 nih. Jadi ini anggaplah 0, jempol ini 0, 30, 45, 60, 90. Jadi sin 0 ini 0. Ini 0. 0 itu sebenarnya kalau kita hitung ada akarnya itu seperti setengah akar 0. Jadi setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2. Nah, ini setengah akar 3,
Loh ini setengah akar 4. Setengah akar 4 itu kan akar 4 2. 2 kali setengah 1. Nah, seperti itu. Jadi setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Jadi pas 5 jari ini. Loh kok yang 37 sama 53? Nah, ini disendiriin. Karena hafalannya nggak sesuai urutan akar-akar ini. Nah, kalau ini kan tadi setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Ini beda. Ini nilainya sin 37, ini 3/5. Sin 53 ini 4/5. Jadi hafalkan sendiri. Ini seperti nanti teorinya Pitagoras ya, segitiga siku-siku ini nanti yang 375. Ini sebenarnya ya Pitagoras semua. Cuma ini seperti bisa dihafal urutan. Kalau ini beda sendiri. Tapi ini termasuk istimewa gitu ya, 37 dan 53. Tetap dihafal. Kosinus 0 ini 1. Jadi dibalik aja. Jadi kalau ada adik udah hafal sinus, ini dibalik aja. Jadi 1 setengah akar 3. Jadi urutannya dibalik. Ini tetap setengah akar 2, kan tengah-tengah ini ya. Lalu ini setengah, ini 0. Nah, dibalik aja. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, ini juga dibalik aja. 4/5, 3/5. Nah, ya, gitu, dibalik juga. Jadi, kalau ada ditanya kosinus 37, kosinus 37 itu 4/5. Kosinus 53 itu 3/5, gitu ya. Nah, kalau untuk tangan ini sebenarnya pengertiannya itu seperti misalkan tan alfa ya. Alfa ini sudut alfa. Jadi misalkan 0 derajat, 30 derajat itu ya. Nah, tan alfa ini memiliki arti itu sin dibagi cos. Jadi sin alfa dibagi cos alfa. Jadi kalau adik-adik mau menghafalkan tangan ini sebenarnya ada hafalannya juga itu 0 sepertiga akar 3, 1 akar 3 tidak terdefinisi. Loh, kok dapat dari mana ini? Nah, kalau sinus ini kan hafalannya ini, kosinus dibalik. Kalau tangan ini, kalau adik-adik udah tahu sin dan cos, ini boleh dibagi sebenarnya. 0 bagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, itu sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, itu akar 3. 1 dibagi 0, tidak terdefinisi. Karena bilangan dibagi 0 kan tidak terdefinisi, tak hingga lah gitu. Nah, kalau yang 37 dibagi juga, ini 3/4. Yang ini 4/3. Nah, gitu ya. Jadi tangan itu pengertiannya adalah nilai sinus dibagi nilai cos. Nah, nanti adik-adik selain sinus, kosinus, tangan, nanti kita juga akan belajar mengenai sekan ya. Sekan, kosinus, sama kotangan. Nah, kita bicara sekan dulu. Nah, sekan alfa ini itu adalah seperkos alfa ya. Jadi seperkos. Jadi sekan itu seperkos ya. Untuk kosekan, jadi kosekan alfa itu adalah sepersin. Nah, ini jangan sampai kebalik adik-adik. Kadang kalau bicara kata kosekan ini seperti kata kos, dipikirnya seperkos. Bukan, kosekan itu malah sepersin ya. Sekan itu malah seperkos ya. Jangan sampai ketipu dengan kata-kata ini ya. Nah, untuk kotangan alfa itu adalah sepertan alfa ya. Ya, jadi kadang ini adik-adik kalau menghafal kosekan tuh koko dulu juga sering dipikir kosekan tuh seperkos, padahal bukan, sepersin ya. Jangan sampai kebalik menghafalnya ya. Loh kok kalau aku mau ngitung sekan 60 derajat gimana? Nah, sekan 60 nih ya. Kan enggak ada kok hafalannya. Sebenarnya adik-adik kalau udah hafal sin cos tan, mau mencari sekan, kosekan, kotangan itu bisa menggunakan teori seperti ini. Misalkan sekan 60 derajat. Nah, itu bisa ditulis seper cos 60 gitu aja. Loh kok di sekolah aku diajari buat tabel baru, ada tabel sekan, kosekan, kotangan. Boleh nggak apa-apa, itu untuk menghafal juga sekalian. Tapi Koko biasanya untuk sekan, kosekan, kotangan, Koko nggak memberi tabel baru juga, tujuannya supaya mempermudah, supaya nggak terlalu banyak hafalannya. Jadi hafalkan aja sin cos tan, tinggal adik-adik dibuat satu per gini, lebih mudah sih menurut Koko daripada banyak hafalan. Ya, jadi sekan 60 itu seper cos 60, jadi seper setengah. Hasilnya 2 ya. Jadi 1 dibagi setengah. Nih cos 60 nih setengah ya. 1 dibagi setengah. Gitu ya maksudnya. Jadi kalau misalkan mau ngitung nih, ngitung kosekan misalkan. Ini kosekan Koko singkat kosek ini ya. Jadi kosekan yang bagus saja. Misalkan kosekan 30 sama ya. Kosekan 30 berarti seper sin 30. Nah, ini hasilnya ya 1 bagi setengah. Hasilnya 2. Nah, gini. Kalau untuk kotangan misalkan,
Koko mau ngitung kotangan 45. Ya. Berarti ini seper tangan 45. Ya, gitu. Nah, tangan 45 berapa? Tangan 45 1. Jadi 1 per 1. Nah, hasilnya 1. Misalkan kita mau ngitung kosekan 53 derajat. Nah, berarti ini 1 per sin 53. Berarti hasilnya 1 sin 53 4 per 5 ini. Berarti nanti 1 dibagi 4 per 5. Hasilnya 5 per 4. Loh, kok kalau aku mau ngitung yang akar-akaran gimana? Misalkan ya, kita mau ngitung sekan 30 derajat. Di sini ya, kan. Sekan 30 derajat berarti 1 per cos 30 ya. Nah, cos 30 kan setengah akar 3. Jadi ini adalah 1 dibagi setengah akar 3 itu adik-adik boleh nulis akar 3 dibagi 2 ya. Ini istilahnya 1 kali akar 3 per 2. Jadi akar 3 per 2. Kalau ini akar 2 per 2 itu boleh. Jadi dibagi akar 3 per 2. Nah, ini hasilnya adalah 2 dibagi akar 3. Nah, matematika itu kalau ada bentuk akar di penyebut itu dirasionalkan. Jadi dikali sekawan ya. Dikali akar 3 per akar 3. Ini jawabannya adalah akar 3 itu 3. Berarti 2 per 3 akar 3. Nah, gini ya. Ini sekan 30. Nah, tuh cara kerjanya. Jadi kalau bentuk akar-akaran tuh seperti ini cara kerjanya ya. Kok aku mau buat tabelnya sendiri boleh? Boleh nggak apa-apa ya. Tergantung adik-adik di sekolah gimana. Nah, ini adik-adik. Kalau adik-adik misalkan, ini kan Koko tadi sudut istimewa kan 0 sampai 90 ya. Istilahnya ini adalah kuadran 1 yang Koko sebutkan. Apa kok kuadran? Nah, jadi nanti kalau adik-adik disuruh menghitung sudut yang lebih dari 90 derajat seperti 120, 150, 210, 240 itu dikembalikan ke kuadran 1 ya, menuju alfanya. Jadi menuju alfanya. Jadi kuadran itu ada 4. Jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4 ya. Arah putar itu adalah berlawanan arah jarum jam ya. Jadi maksudnya ini adik-adik dari arah, ini kalau kita bilang ini timur ya, ini 0 derajat. Jadi 0, 90, 180, 270, 360. Jadi gitu ya, muter gini. Berlawanan arah jarum jam. Loh, kok kalau searah itu? Nah, kalau searah itu sudutnya mana negatif. Jadi kalau adik-adik di soal bicara diputar berlawanan arah jarum jam 60 derajat, itu maksudnya plus 60. Tapi kalau diputar searah jarum jam 60 derajat, itu nanti sudutnya jadi minus 60, dia muter ke bawah. Jadi yang benar adalah berlawanan arah jarum jam ya, itu positif ya. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam itu positif. Nah, Koko juga gambarkan aja yang ke bawah. Kalau ke bawah itu negatif. Ini yang searah. Ya, gitu. Searah minus, berlawanan positif. Untuk kuadran 1, ini kok ada rumus ya, ini dihafal ya. Ini ada alfa, 90 min alfa, 180 min alfa, 90 tambah alfa. Ini kuadran 2. Kuadran 2 itu antara 90 sampai 180. Jika kuadran 1 itu 0 sampai 90 ya. Kalau kuadran 3 itu 180 sampai 270. Rumusnya 180 tambah alfa, 270 min alfa ya. Kuadran 4 270 sampai 360. Rumusnya 360 dikurangi alfa sama 270 tambah alfa. Loh, kok maksudnya rumus-rumus ini apa? Nanti kita terapkan ya, cara menerapkannya. Nah, untuk nilai trigonometri setiap kuadran itu bisa plus bisa minus ya gitu. Jadi jika di kuadran 1 itu semua positif. Jadi semuanya positif, gak ada pilihan. Jadi sin, cos, tan, kosekan, kotangen ya, sekan itu semua positif di kuadran 1. Jadi misalkan ada adik suruh ngitung sinus 45 ya positif, kosinus 45 ya positif. Tapi kalau di kuadran 2 antara 90 sampai 180 itu yang positif itu sin dan kosekan. Jadi maksudnya kalau ada adik disuruh menghitung sinus 150. Nah, 150 kan di antara 90 dan 180. Berarti itu nilainya positif. Kosekan pun juga gitu, positif. Nah, untuk yang kuadran 3 yang positif tan dan kotan. Kuadran 4 itu kos dan sekan. Ini dihafal. Ya, jadi hafalannya nih, kalau kok bisa ya sin sama kosekan tuh positifnya berteman sama. Karena kosekan kan sepersin. Jadi istilahnya gitu. Jadi kalau dihafal nih, kalau kuadran 1 kan semua positif. Kuadran 2 sin. Kuadran 3 itu tan gitu aja. Kotan ngikuti aja kan dia sepertan. Kuadran 4 tuh kos. Jadi hafalannya nih sin, tan, kos. Sin, tan, kos gitu ya.
Kalau kuadran 1 ya semua positif. Jadi dihafalkan dari kuadran 2 bicaranya gini aja. Sin tan cos. Sin tan cos ya, gitu. Koko ada memberi rumus, ini penjelasan rumusnya dulu. Ini ada rumus atas sama rumus bawah ya. Jadi maksudnya ini kan Koko naruhnya ini atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Maksudnya atas bawah. Jadi rumus yang bagian atas ini Koko ada artinya. Jadi setiap penggunaan rumus tuh beda ya. Jadi yang bagian atas itu adalah rumus tetap. Nanti apa kok maksud rumus tetap kita terapkan di penjelasan soal aja ya. Jadi untuk yang bagian bawah ini rumus berubah. Loh, rumus berubah maksudnya, nah untuk yang rumus tetap kita nggak perlu dijelaskan, nanti langsung ke soal. Nah untuk rumus berubah, maksud rumus berubah itu gini adik-adik. Kalau adik-adik di soalnya itu adalah sin, nanti dia akan berubah jadi cos. Nah ini berlaku bolak-balik. Nanti Koko jelaskan di penjelasannya latihan soal ya. Jadi rumus berubah itu maksudnya gini. Kalau cos berubah jadi sin sama ya bolak-balik. Kalau tan, jika tan itu berubahnya menjadi kotan. Ya. Jika sekan itu berubahnya menjadi kosekan. Nah, ya kalau rumus tetap kita maksudnya ya sin jadi sin tetap, cos jadi cos tetap. Jadi kalau kita menggunakan rumus yang atas itu nggak ada perubahan. Tapi kalau yang bawah hati-hati, rumus berubah. Ini rumus berubah maksudnya ya. Loh kok nanti kalau aku mau ngitung itu pakai rumus yang atas atau yang bawah? Usahakan yang atas ya. Karena hati-hati kalau pakai yang bawah itu kalau adik tiba-tiba berubah tapi lupa kita ngubah. Nah itu resikonya. Jadi usahakan pakai yang atas. Pakai yang alfa, 180 min alfa, 180 tambah alfa dan 360 min alfa. Selalu gunakan pakai yang atas untuk menghitung ya. Loh kok kapan pakai yang bawah? Pakai yang bawah itu tergantung perintah soal. Ini kalau ada contoh soal ya. Contoh soal ini adalah hitung. Jadi hitung sinus 315. Dan ini ada sampai F ya. Kita kerja dulu yang A dulu ya. Nah, 315 derajat ini kan sudah di luar hafalan yang ini. Ya, yang 0, 30, 45, 60, 90, 37 sama 53. Loh, ini lebih dari 90 derajat kok. Ya. Nah, kita lihat ini kuadran berapa. Jadi kita cek kuadran dulu. Jadi kalau mau ngitung gitu ya, dibiasakan ngecek kuadran. Melihat kuadran dulu. Ini kuadran 4 kok bisa kok? Karena 270 sampai 360. Jadi ini ada di kuadran 4. Nah, ya. Nah, untuk menghitung kuadran 4 itu ada dua rumus. Rumus atas sama rumus bawah. Nah, kita terapkan dua-duanya dulu ya supaya lebih paham cara penggunaannya. Jadi, Koko pakai yang rumus atas dulu. Jadi, sin 315. Nah, kalau rumus atas tuh berarti pakai yang 360 min alfa ini. Jadi nanti dia nulisnya sin 360 dikurangi. Nah, 315 itu kan 360 dikurangi 45 ya. Ya kan? Kan 315. Nah, dikurangi 45. Berarti nanti ini hasilnya adalah maksudnya tetap. Tetap itu berarti adik-adik tetap nulisnya sin. Sin berapa kok? Ini. Langsung tulis 45-nya. Nah, gini. Langsung sin 45 ini. Langsung berubah jadi kuadran 1 dia. Langsung berubah ke dalam bentuk tabel ini. Nah, kegunaan rumusnya seperti itu. Jadi, 315 itu 360 kurangi berapa? Nah, kurangi berapa itu alfanya. Nah, alfanya. Jadi, alfanya 45. Kok tetap sin? Karena kita pakai rumus yang atas. Nih, Koko terapkan yang atas ya. Yang atas dulu. Nanti kita terapkan yang bawah. Hasilnya sama. Nah, karena dia di kuadran 4, berarti sinus. Nah, kuadran 4 yang positif tuh cos dan sekan. Ini kan sinus. Berarti dia kuadran 4-nya ini minus nanti hasilnya. Nah, ini Koko kasih dulu minus. Nah, kasih min. Nah, gitu ya. Kenapa bisa minus? Karena dia terletak di kuadran 4. Nah, ini sin 45. Sin 45 ini setengah akar 2. Berarti hasilnya min setengah akar 2. Gitu ya. Dapat. Jadi, sinus 315 itu adalah min setengah akar 2. Itu hasilnya. Kita sekarang gunakan rumus bagian bawah ya. Rumus yang bawah ini. Nah, kita coba apa hasilnya sama ya. Sinus 315 itu kita pakai rumus yang bawah. Rumus yang bawah kan 270 tambah. Jadi gini, kita tulis dulu. Sin 315 sama dengan sin ya 270 ditambah 45. Ya, supaya jadi 315 kan 270 tambah 45. Berarti alfanya 45 ini. Loh, rumus berubah itu maksudnya jadi kalau ini sinus ya berubah jadi cos. Nah, berarti adik-adik ini jadi cos 45. Nah, gitu ya.
positif atau negatif kok. Nah, positif atau negatif kita lihat yang awal ya, soal aslinya, bukan setelah berubah. Hati-hati. Nah, itu yang gue bilang lebih enak pakai yang tetap. Karena kalau berubah itu ya kadang-kadang kita bingung, kita ikut yang asli atau yang sudah berubah. Nah, ingat, ikut yang untuk tanda plus minus itu ikut yang aslinya, soalnya sinus. Nah, ya kuadran 4 dia minus. Padahal kalau lihat cosnya, kuadran 4 itu positif. Jadi dilihat yang asli ya kalau pakai rumus berubah itu. Yang soalnya. Jadi dia ini juga minus. Paham ya? Jadi jangan dilihat setelah berubah jadi cos. Itu bukan. Aslinya sin. Dia sin 315. Ya. Nah ini hasilnya cos 45 itu setengah akar 2 juga. Sama nih. Loh, min setengah akar 2. Sama ya, kita pakai atas bawah sama. Nanti yang nomor B, Koko juga terapkan yang atas bawah. Sampai yang C. Nanti yang D, E, F, Koko pakai yang atas saja ya. Jadi rumus tetap aja. Untuk mempermudah hitungannya. Kita masuk yang B ya, adik-adik. Ini cos 240. Nah, 240 kita lihat dulu di kuadran berapa ya. Ini 180 sampai 270 ya. 240 itu ada di kuadran 3. Jadi ini kita tulis dulu aja. Ini untuk jelaskan dulu ya, supaya jelas. Ini kuadran 3. Cos itu... Nah, kuadran 3 yang positif tan dan kotan. Jadi nanti ini minus. Ya, jadi cosnya minus. Jadi nanti hasilnya ini minus. Gitu ya. Jadi ditulis dulu aja nggak apa-apa. Untuk memperjelas. Ya. Nah, cos 240 kita pakai rumus yang atas dulu aja. Ya, jadi cos 240 adalah cos 180 tambah 60 ya. Ya, jadi kita pakai rumus yang atas tuh rumus tetap. Jadi kalau dia cos ya tetap cos nulisnya ya. Berarti cos 60. Nah, jangan lupa minusnya. Karena kuadran 3 tadi kan minus. Nah, ini tujuannya. Kita tulis dulu. Nah, cos 60 itu setengah. Jadi ini min setengah. Nah, gitu ya. Kita pakai rumus yang bawah sekarang. Jadi, cos 240 adalah cos. Rumus yang bawah kan 270 min alfa. Jadi, 270 dikurangi 30. Nah, gini ya. Nah, karena kita rumus yang bawah, ini rumus berubah. Kalau cos, itu berubah jadi sin. Nah, ini nulisnya sin 30. Jadi bukan cos lagi. Jangan lupa, karena kita rumus yang bawah, rumus berubah. Nah, tetap minus, ya. Karena cos kuadran 3 itu minus. Nah, sin 30 itu setengah. Ini, jadi adik-adik jangan lupa plus minusnya. Ini sering kita mau ngitung tuh lupa plus minusnya. Makanya ini diingatkan dulu dari awal. Oh, dia kuadran berapa, dia minus atau plus. Nah, gitu ya. Nah, ini hasilnya sama nih, min setengah sama min setengah. Jadi mau pakai rumus atas atau yang bawah itu hasilnya sama, hasil akhirnya tetap sama. Terserah adik-adik mau pakai yang mana. Tapi kok nyarankan pakai yang atas, rumus tetap. Karena rumus yang bawah itu takutnya adik-adik lupa. Tadinya cos berubah jadi sin tapi lupa tetap nulis cos. Nah, hasilnya kan lain. Cos 30 itu setengah akar 3 ya. Jadi jangan sampai lupa kalau pakai rumus yang bawah. Kita jawab yang C ya, tangan 135. Nah, 135 itu di kuadran berapa? Kuadran 2 ya, antara 90 dan 180 ya, ada di tengah-tengah sini. Ini maksudnya antaranya gitu ya. Kuadran 2. Berarti ini kuadran 2. Nah, kuadran 2 ya, itu tangannya minus ya, karena yang positif sin dan kosekan. Jadi ini minus juga. Nah, kita ngitung yang rumus atas dulu. Jadi tan 135 itu adalah tan 180 dikurangi 45 ya. Supaya jadi 135 kan dikurangi 45, 180-nya. Berarti ini hasilnya adalah tan 45 ya. Oke. Ini minus ya, jangan lupa. Nah, jangan lupa minusnya. Berarti hasilnya tangan 45 itu 1. Jadi min 1. Gitu ya. Yang berikutnya kita pakai rumus yang bawah ya, 90 plus. Jadi nanti tan 135 itu adalah tan 90 tambah 45 ya, berubah, tan berubah jadi kotan. Kita berubah jadi kotan, kotangan 45 tapi minus ya, jangan lupa karena kuadran 2 tadi minus tangannya. Nah, kotan ini ngitungnya gimana? Nah, dibah 1 per tan 45 ya, karena kotan itu sepertan. Berarti ini hasilnya minus 1 per tan 45. Tan 45 itu 1. Jadi 1 per 1 hasilnya min 1 ya, itu jawabannya. Ya ini adik-adik ya, tetap hasilnya sama ya, mau pakai atas atau yang bawah, hasil akhirnya tetap sama. Ini berikutnya kita ngitung yang D ya, secant 300. Secant 300 tuh
antara 270 sama 360 kuadran 4 ya. Jadi nanti ini kuadran 4. Nah, kuadran 4 ini kan sekan ya. Kita lihat dulu sekan kuadran 4 positif. Nah, ini nanti hasilnya positif ya. Nah, gitu. Nah, sekan 300 kita pakai rumus yang atas dulu. Sekan 300 sama dengan sekan 360 dikurangi 60 ya. Nah, karena dia sekan kuadran 4 positif ya tetap positif nanti hasilnya. Ini langsung sekan 60 ya. Sekan 60 itu 1/cos 60. Cos 60 itu setengah. Hasilnya 2. Nah, ini positif 2 ya. Itu hasilnya. Positif karena kuadran 4 sekannya positif. Ini kuadran ya. Nah, untuk yang bawah, rumus bawah kita terapkan lagi yang rumus bawah ya. Jadi sekan 300. Untuk yang selanjutnya nih Koko pakai yang rumus atas saja ya ngitungnya ya. Jadi kalau ada adik mau nyoba pakai rumus bawah, hasilnya harus sama intinya gitu. Kalau misalkan mau nyoba sendiri ya. Ini Koko sampai yang D, Koko pakai atas bawah lagi ya ini. Yang sekan 300, yang bawah ini 270 tambah ya. Jadi ini sekan 270 tambah 30 ya, supaya 300 ya. Nah, sekan berubah jadi kosekan. Berarti ini kosekan 30. Loh kok plus atau minus? Tetap positif karena yang dilihat aslinya sekannya ya, sekan kuadran 4 positif. Bukan setelah berubah jadi kosekan. Kalau kosekan memang positifnya kuadran 2. Tapi yang dilihat nih asli soalnya kuadran 4 ya. Dia jadi positif sekan ya. Nah, kosekan 30 ngitungnya adalah 1/sin 30. Sin 30 itu setengah. Hasilnya 2. Nah, sama ya. 2 sama 2. Ini berikutnya kita ngitung yang E ya, kotangan 225, tapi Koko nanti pakai rumus yang atas ya, yang rumus tetap aja. Jadi kotangan 225 ini ada di kuadran 3 ya, antara 180 sampai 270. Ini kuadran 3. Nah, kotangan di kuadran 3 itu positif. Nah, ini nanti hasilnya positif. Nah, kita hitung pakai rumus atas saja ya, yang rumus tetap aja. Kalau mau ngitung, usahakan pakai yang atas ya. Jadi kotangan 225 adalah kotangan yang atas nih kuadran 3 ya tadi ya. 180 tambah 45 ya, supaya 225. Nah, ini hasilnya kita rumus tetap. Jadi ngitungnya kotangan 45 tetap positif ya, kuadran 3. Nah, kotangan 45 itu 1/tan 45. Tangan 45 itu 1. Jadi 1/1 1 ya jawabannya. Berikutnya kita ngitung yang F ya, kosekan 150. 150 derajat itu ada di kuadran 2 ya, 90 sampai 180. Jadi ini kuadran 2. Ya, ini kosekan ya, kosekan positif. Nah, ini hasilnya nanti positif. Nah, kita pakai rumus atas. Ini kan soalnya kosekan 150 ya, jadi kosekan 150 adalah kosekan 180 kurangi 30. Karena ini rumus tetap, ya, bagian atas kita nulisnya tetap kosekan 30 ya. Dia positif kuadran 2 ya. Kosekan 30 itu 1/sin 30. Sin 30 adalah setengah, 1 bagi setengah. Jadi hasilnya 2. Nah, gini. Jadi adik-adik kalau mau nyoba bagian yang bawah, rumus bawah, ya hasilnya nanti ya juga 2 ya, misalkan mau nyoba. Ini ada soal berikutnya ya, yang G ya. Sin 390 derajat. Nah, ini adik-adik kalau mendapat 390, itu di mana kok kuadrannya? Berarti dia lewat dari 360. Berarti artinya lebih dari 1 putaran dia. Ya, jadi kembali ke sini, kuadran 1 istilahnya. Kan 390. Jadi 360 ditambah 30. 360 tambah 30 ya. Kan 390. Nah, nanti kita nulis gini aja dulu. Karena dia melebihi 1 putaran, jadi nanti ini sin 360 ditambah 30. Nah, nanti yang kita ambil lebihnya ini. Jadi kita ngitungnya ini sin 30. Nah, sin 30 kok kan kuadran 1 30 derajat. Berarti kita usahakan pakai rumus tetap ya, yang atas ya, yang alfa itu sendiri. Jadi ya sin 30 ini kita langsung ambil sin 30 setengah. Nah, gini. Ini hasilnya. Loh kok misalkan sin 30 aku mau pakai rumus yang bawah, pakai rumus berubah, kuadran 1 gimana ngitungnya? 90 min alfa. Ya nggak apa-apa gini. Sin 30 itu adalah sin 90 min 60 ya, supaya jadi 30 derajat. Ya, nanti
sin berubah jadi cos. Ini adik-adik nulisnya cos 60. Loh kok tetap positif? Ya, karena kuadran 1 semua positif. Jadi gitu ya, kita lihatnya sin 30-nya ini. Positif. Cos 60, ya positif. Nah, cos 60 itu setengah. Nah, jawabannya sama. Jadi adik-adik mau langsung pakai yang atas bisa, langsung cari aja. Kalau kuadran 1 di sini langsung hitung. Nah, kalau mau pakai rumus yang bawah, memang agak ribet. Memang harus diubah ke rumusnya dulu. Nanti sin berubah jadi cos, baru hasilnya berapa. Ya, itu maksudnya. Kalau bisa, pakai rumus yang atas saja ya, yang rumus tetap. Kita yang H ya, yang cos 450. Nah, cos 450 ya, ini juga sama, lebih dari 1 putaran. Lebih berapa ya? Nah, ini lebih 90 derajat. Jadi ini cos 360 tambah 90. Jadi nulisnya gitu ya. Berarti ini adalah cos 90. Diambil lebihnya. Nah, cos 90 ya masih di kuadran 1. Jadi 0 sampai 90. Jadi masih di kuadran 1. Loh kok aku boleh ngambil kuadran 2? Boleh. Jadi kalau perbatasan sudutnya itu terserah. Mau 1, 2 boleh. Loh kok 180 boleh 2, boleh 3. 270 boleh 3, boleh 4. Pakai rumus itu. Terserah, sama hasilnya. Nah, ini aku pakai yang kuadran 1 aja. Karena bisa langsung dihitung. Cos 90 0. No. Ini jawabannya 0 ya. Nomor H. Oke, gitu cara ngitungnya kalau lebih dari 1 putaran. Berikutnya yang I ya. Jadi ini yang I adalah tan 585. Juga sama, ini memang sengaja aku ambil yang lebih dari putaran ya. Jadi 585 berarti 360. Aku tulis saja ya. 360 tambah berapa ya? Atau adik-adik kurangi dulu boleh. Itu tambahnya itu. 585 kurangi 360. 225 ya. Nah, gini aja. Jadi nanti ini ngitungnya adik-adik adalah tan 225. Nah, tan 225 itu kuadran berapa? Kuadran 3 ya, antara 180 sama 270. Berarti nanti ini positif hasilnya. Ini kalau adik-adik tulis saja KW3 gitu ya, kuadran 3. Singkatannya KW kuadran gitu boleh. Ya, jadi tan 225 kuadran 3 positif. Kita pakai rumus yang atas saja ya, rumus tetap. Jadi ini diubah tan 180 tambah 45. Berarti ini tan 45 positif ya, kuadran 3. Tannya positif. Jadi tan 45 itu 1. Nah, hasilnya 1. Nah, gitu ya cara ngitungnya. Nah, yang J ini adalah sinus 1050 ya. Nah, sinus 1050 itu kalau satu putaran kan 360. Ya. 1050 ini lebih ya dari 2 putaran ya. Kalau 2 putaran kan 360 lalu 360 lagi itu 720. Kalau 3 putaran itu 1080. Nah, ini kan masih tidak sampai ya 1080. Berarti ini masih 2 putaran lebih. Jadi nulisnya adik gini aja. Sin 720 ditambah ini berarti kurangi aja ya, 1050 kurangi 720 ini 330. Nah, ya. Berarti nanti adik-adik ini ngitungnya adalah sin 330. Nah, ini kuadran 4. Ya. Kuadran 4. Sinus kuadran 4 itu minus ya, karena yang positif cos dan sekant. Jadi nanti ini minus hasilnya. Jadi kita ngitungnya ini pakai rumus kuadran 4. Sin 360 kurangi 30. Berarti ini adalah sin 30, tapi jangan lupa minus karena kuadran 4. Ya, jadi minus sin 30. Jadi sin 330 itu adalah minus sin 30. Hasilnya min setengah. Nah, ini ya. Ini cara ngitungnya. Jika lebih dari 2 putaran, loh kok 3 putaran lebih boleh? 4 putaran lebih boleh? Boleh. Nah, ini aku kasih hafalannya aja ya di sini. Jadi, untuk hafalan putaran, jadi kalau adik-adik langsung tahu, oh 1050 tuh berapa lebihnya dari berapa putaran gitu ya. Dihafal aja. Untuk putaran, 1 putaran ya, itu 360 derajat. Kalau 2 putaran 720. 3 putaran itu 1080. Jadi 4 putaran itu 1440. 5 putaran itu 1800 dan seterusnya ya, ditambah 360 semua. Jadi biasanya guru-guru ada yang memberi sampai 2000-an sudutnya. Ya, ini dihafal aja ya, atau tambah satu lagi aja ya untuk antisipasi. Jadi yang keenam hafalannya itu 6 putaran
itu 2160. Ya, gini ya. Jadi kalau adik-adik misalkan ditanya, hitung sinus 2400. Sinus 2400. Berarti 2400 tuh mendekati 2160. Ya, berarti nanti dia 2160 tambah 240. Jadi ngitungnya sinus 240. Gitu ya. Jadi ini dihafal aja untuk mempermudah. Jadi adik-adik tidak mengira-ngira lagi 2 putaran berapa, 3 putaran berapa, langsung dihitung. Nah, seperti ini. 1050 kan nggak nyampe 1080. Berarti 720 tambah berapa? Nah, itu langsung. Gitu ya caranya. Nah, ini kita contoh soal berikutnya ya. Ini Koko menghitung jika dia dalam pi. Nah, ini Koko udah ajarin di awal-awal tadi. Tujuannya mengkonversi dalam derajat ya ini tadi. Ya, jadi 1/4 pi. Nah, kita ngitung nggak ada kok ini 1/4 pi. Nah, kita ubah dulu ke derajat. Tapi ada guru di sekolah, ada adik kadang guru sekolah tuh nggak mau diubah ke dalam derajat. Karena dia satuannya radian. Jadi maksudnya gini, ini ada adik seperti istilahnya ada guru tuh ada adik membayangkan lah istilahnya ya. Jadi 1/4 pi itu berapa derajat ya? Nah gitu. Jadi pi itu kan 180 derajat dibagi 4, 45. Jadi seperti membayangkan. Jadi sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2. Nah, jadi ada adik langsung ditulis setengah akar 2. Nah, karena dia 45 derajat, berarti kuadran 1, dia positif. Nah, ini ya, semua positif. Loh kok nggak ditulis dulu kok? Sama dengan sin 45. Ada guru yang boleh, ada guru yang nggak mau, karena dia maksudnya itu dalam radian. Ya, ada guru yang nggak apa-apa diubah ke derajat untuk memperjelas, itu ada. Ya, kalau Koko sih biasanya nggak apa-apa diubah ke derajat aja lah, untuk mempermudah kalian. Kan intinya sama, yang penting hasil akhir. Ya, itu menurut Koko sih. Ingat ya adik-adik, ini maksudnya aku tadi 1/4 pi itu adalah 1/4 kali 180 derajat. Kan pi itu 180 derajat ya pengertiannya. Berarti ini 45 derajat. Nah gitu ya. Jadi maksudnya ini ngitungnya sin 45. Ini berikutnya ya, cos 2/3 pi. Nah gini ya. Nah ini kita gini aja. Kalau guru misalkan nggak mau di dalam derajat, kita tulis seperti tadi dulu. Ya, 2/3 pi berarti 2/3 kali 180 berarti 120 derajat ya. Jadi adik-adik ini menghitungnya adalah 120 derajat sebenarnya. Jadi kuadran 2 dia, 90 sampai 180. Nah kalau guru yang nggak mau dalam derajat tuh guru-guru minta seperti ini, cos ya. Jadi kita ambil rumus tetap ya, yang atas. Jadi 180 derajat ini ditulis dalam pi. Jadi nulisnya pi min. Nah, pi min berapa? Supaya jadi 2/3 pi. Jadi dikurangi 1/3 pi ya. Ya kan? 1 dikurangi 1/3 kan 2/3 pi. Jadi guru minta nulis gini ya. Jadi nanti ini kuadran 2 itu yang positif sin dan kosekan. Berarti nulisnya ini min. Karena cos. Jadi dia min. Min cos 1/3 pi. Nah, 1/3 pi itu 60 derajat ya. Kan 1/3 kali 180. Mungkin ada adik dibayangkan aja seperti Koko tadi bilang ya. Jadi nanti ini min setengah ya, cos 60 itu setengah. Nah ini hasilnya. Kenapa minus? Karena di kuadran 2. Ini kuadran 2, 120 derajat. Ya, kuadran 2 cosnya minus. Nah gitu ya. Jadi kalau ada guru yang nggak mau harus tulis dalam pi gini. Nulisnya ya pi terus. Ya. Tapi kalau guru yang boleh dalam derajat ya adik-adik ubah aja. Contoh misalkan gini. Dia kan 2/3 pi. Ini cos 2/3 pi. Ya adik-adik tulis aja nih cos 120 derajat. Nah, gini. Berarti sama teorinya seperti yang awal-awal tadi, hanya diubah ke dalam derajatnya. Jadi cos 180 min 60. Karena kuadran 2 berarti ini min cos 60. Karena kuadran 2 kan cosnya minus. Tuh. Sama hasilnya. Ini kalau adik-adik ubah ke dalam derajat ya. Gini. Jadi diubah ke derajat dulu, berapa derajat baru dihitung. Berikutnya ya, tan 4/3 pi. Kita hitungnya. Tan 4/3 pi. Ini Koko pakai yang dalam pi aja ya. Dibiasakan ya. Dalam pi. Jadi 4/3 pi kita ubah ke derajat dulu untuk mengetahui dia kuadran berapa. Gitu dulu. Kita bayangkan dulu. Ya, ini jadi 180 bagi 3. Ya, 60 kali 4, 240 ya. Jadi ini 240 derajat. Berarti dia ada di kuadran 3 berarti. Ya, jadi ini kuadran 3. Kita ngitung ya, ini kuadran 3, berarti pakai yang 180 plus ya, rumus tetap. Jadi nanti
Tan 180 itu pi. Tambah berapa supaya 4/3 pi? Ya tambah 1/3 pi ya. Nah, tambah 1/3 pi. Kan 1 ditambah 1/3. 1 itu kan 3/3. 3/3 tambah 1/3. 4/3. Cocok ya? Oke. Nah, karena kuadran 3 itu tangan itu positif. Jadi nanti hasilnya positif. Jadi nanti ya positif tangan 1/3 pi. Nah, 1/3 pi itu 60 derajat ya. 180 bagi 3. Tangan 60 akar 3. Ini jawabannya akar 3. Nah, ini ya jawabannya. Nah, kalau ada adik mau nyoba yang ngitung pakai tangan 240, misalkan guru di sekolah boleh, ya udah nggak apa-apa pakai yang tangan 240, pakai cara yang tadi awal-awal contoh soal yang Koko ajarkan tuh, yang dalam derajat ya. Yang berikutnya nih kosekan 11/6 pi ya. Nah, kosekan 11/6 pi kita ubah ke derajatnya dulu ya untuk mengetahui kuadran berapa. Jadi 11/6 dikali 180. Nah, dibagi 6 30 kali 11 330 ya. Nah, ini bagaikan kuadran 4 berarti. Ya, kuadran 4 330 derajat antara 270 sampai 360. Ini aku tulis dulu kuadran 4. Nah, kuadran 4 ini kosekan. Kuadran 4 yang positif cos dan sekan. Nah, kosekan berarti ini minus. Nah, ini hasilnya minus nih ya. Nah, kita pakai rumus kuadran 4 yang rumus tetap ya, 360 min alfa. Jadi nanti ini kosekan 360 itu 2 pi ya. Dikurangi berapa supaya jadi 11/6. Berarti ini kan 12/6. Ya, 1/6 pi nih. Nah, gitu ya. Berarti nanti ini jadi ya minus, karena kuadran 4 kan minus. Minus kosekan 1/6 pi. Nah, minus di sini hati-hati ya adik-adik, bukan karena rumus ini minus terus ini minus, bukan. Minus di sini karena kuadran ya. Itu karena kuadran. Jadi positif negatif ini adalah karena kuadran, bukan karena rumus min atau plus, bukan. Ya, karena kuadran. Jadi langsung aja ini alfa 1/6 pi itu. Ya, berarti ini hasilnya kosekan 30 ya, 180 bagi 6. Jadi ini min 1/sin, kan kosekan kan 1/sin. Kita ngitungnya gini dulu. Nah, sin 30 itu setengah. 1 bagi setengah. Hasilnya 2. Jadi min 2 ya. Nah, ini hasilnya. Ini cara ngitung kosekan 11/6 pi. Nah, ini adik-adik untuk rumus kuadran. Ini kan ada 90, 180, 270, 360. Nah, ini kan tadi Koko langsung 2 pi karena 360 ya. Ini untuk mempermudah adik-adik mengkonversi ke dalam pi-nya ya untuk rumus kuadran. Jadi untuk 90 derajat ini adalah setengah pi. Jadi misalkan adik-adik menggunakan rumus yang 90 min alfa, terus adik-adik ngitungnya dalam pi, ya nulisnya setengah pi min alfa. Ini 90 derajat. Ya, kalau 180 derajat itu pi. Nah, jadi kalau adik-adik disuruh menghitung 180 min alfa pakai 180 min, ya nulisnya pi min. Nah, gitu. Pi min berapa? Ya, kuadran 2. Nah, kalau 270 itu adalah 3/2 pi. Nah, misalkan adik-adik pakai rumus yang 270, itu artinya 3/2 pi. Nah, untuk yang 360 itu adalah 2 pi ya. 2 pi. Jadi kalau ini seperti kau tadi kuadran 4 harusnya kan 360 min alfa. Karena dia dalam pi, pertanyaan soal. Jadi kau nulisnya 2 pi dikurangi. Ya, dikurangi berapa supaya 11/6 pi ya, kurangi 1/6 pi ini alfanya. Jadi langsung min kosekan 1/6 pi. Itu ya, minus karena kuadran 4. Ini berikutnya, tadi kan Koko ngajarikan yang sudutnya positif ya, yang berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang kalau yang searah jarum jam itu kan minus. Nah, ini Koko ada rumusnya sebenarnya untuk yang minus. Jadi kalau adik-adik mendapat sin min alfa, ini adik-adik boleh langsung tulis min sin alfa. Nah, gini. Jadi minnya keluar. Ini kalau sudut yang minus, yang searah jarum jam. Ya, jadi minus keluar. Itu sin. Untuk cos, ini kalau adik-adik mendapat min alfa, ini langsung hilang minusnya malah. Jadi cos alfa dia. Ya, anggapannya seperti dia di kuadran 4 gitu. Ya, gitu. Jadi kuadran 4 kan cosnya positif. Kan dia searah jarum jam ke arah bawah gini, menuju kuadran 4. Ya, kalau berlawanan tuh menuju kuadran satunya. Ya, jadi sudut yang dalam trigonometri itu hitungannya adalah yang berlawanan arah jarum jam, itu positifnya. Ya, kalau searah malah muter balik dia. Gitu. Ya, jadi untuk tangan min alfa itu min tan alfa.
Jadi tangen juga minus. Ya, teorinya seperti di kuadran 4 misalnya, ya. Nah, untuk kosekan karena dia sepersin, jadi kosekan min alfa ya sama min kosekan alfa. Untuk sekan min alfa ini minnya juga hilang, dia seperti cos karena sekan sepercos. Jadi ini sekan alfa. Untuk kotangen min alfa ini min kotangen alfa, ya. Nah, ini untuk yang sudutnya minus yang searah jarum jam. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh soal ya. Kalau sudut itu minus, ngitungnya seperti apa. Nih, kalau ada contoh soal berikutnya ya. Hitung, tapi ini sudutnya yang minus semua. Jadi di dalam trigonometri ini minus semua. Ini maksudnya yang searah jarum jam. Jadi muternya searah jarum jam gitu. Ya, oke. Nah, kalau cos minus 60, nah teorinya cos kalau minus tuh hilang minusnya. Jadi cos min 60, ini adik-adik langsung aja ngitungnya ya sama dengan cos 60. Nah, gitu, hilang minusnya. Ya, ini teori rumusnya untuk searah jarum jam. Nah, cos 60 itu adalah setengah. Kuadran 1 semua positif karena 60 derajat kan kuadran 1 ya. Jadi langsung aja setengah. Jadi kalau kuadran 1 nggak usah bingung, langsung aja ya. Nah, jadi nggak usah lihat plus minusnya maksudnya aku. Langsung positif semua kuadran 1. Nah, tan minus 30 berarti kalau jika tan itu minusnya keluar. Jadi dia nulisnya min tan 30. Nah, tan 30 derajat ini kuadran 1. Semua positif. Loh kok tapi kan ada minusnya. Minus ini akibat searah jarum jam tadi. Jadi hasilnya ini minus malah. Jadi minus tan 30 sepertiga akar 3. Jadi minus di sini ini bukan karena kuadrannya ya, minus di sini ya karena min 30 ini yang searah jarum jam tadi. Nah, tangan minus tuh keluar. Nah, yang kuadrannya ini, yang kuadran ini tangan 30-nya ini kuadran 1 ini. Positif kan? Positif kali minus dia minus gitu, ya. Jadi ngelihatnya seperti itu. Ya, karena dia di kuadran 4 sebenarnya. Jadi dia ini seperti di kuadran 4 ya, hasilnya minus. Ini sekarang kita jawab yang ini ya, sin min 300 ya. Jadi sin min 300 ini berarti seperti ini ya, sin min alfa berarti minnya dikeluarkan dulu. Jadi min sin 300. Nah, jadi minnya dikeluarkan dulu sin ini. Nah, nanti dilihat sin 300 berarti ini kuadran 4 ya. Di kuadran 4. Berarti min, kita rumusnya gunakan yang kuadran 4 yang atas saja ya, yang bagian atas. Jadi sin 360 dikurangi 60 ya. Ya, 300. Nah, sekarang karena kuadran 4, yang positif kan cos sama sekan. Nah, ini sinus, berarti ini minus. Jadi nanti dikurang ini min sin 60 ya. Nah, min kali min positif. Jadi nanti hasilnya ini sin 60. Nah, sin 60 itu adalah setengah akar 3 ya. Nah, ini hasilnya. Nah, mungkin adik-adik boleh seperti ini. Ini kan min 300. Min 300 nih kan muternya searah jarum jam ini. Min 300 berarti kan kalau segini kan 90. Min 90, min 180, min 270. Nah, berarti min 300 ada di kuadran 1. Pengertiannya untuk yang arah positif. Nah, ini. Jadi min 300 itu adalah 60 derajat. Iya, benar. Jadi muternya itu searah jarum jam minus ya. Jadi seperti positif tapi di positif arah 60 derajat, itu yang min 300. Jadi logikanya gitu ya, muternya minus tuh gini, kebalikan dengan yang arah positif ya, sudut positif. Ini sekarang masuk yang sekan min 240 ya, sekan minus 240. Nah, minus sekan nih kalau minusnya hilang ya. Jadi ngitungnya adalah sekan 240. Nah, sekan 240 ini kuadran 3 ya, kuadran 3 yang positif tan dan kotan. Berarti rumusnya kuadran 3 berarti kan ini sekan 180 tambah 60 ya. Nah, kita ubah dulu gini, baru kasih minusnya ini. Jadi minus sekan 60. Kenapa minus? Karena kuadran 3 yang positif tan dan kotan ya, ini sekan. Jadi ini minus ya, minus sekan 60. Nah, sekan 60 itu adalah minus 1 per cos 60. Cos 60 itu setengah ya. Ini berarti minus 1 dibagi setengah, hasilnya min 2. Nah, ini. Nah, adik-adik kalau misalkan mau ngitung menggunakan yang arah positif bisa juga. Jadi minus 240, berarti minus 240, 90,
180, 240-nya di sini. Nah, segini 60, berarti dari sini 120 derajat. Ya, gampangannya 360 dikurangi 240 gitu, sisa 120. Jadi, ini seperti ngitungnya sekan 120. Sekan 120 itu berarti di kuadran 2. 180 min 60, nanti minus sekan 60. Sama hasilnya. Jadi, terserah adik mau diputar dulu secara gambar grafiknya diagram ini, atau langsung aja menggunakan rumus yang udah Koko kasih ini. Mending kalau Koko sih lebih baik langsung pakai yang rumus ini aja daripada diputar-putar lagi, disesuaikan dengan yang positif. Jadi langsung rumus ini, kalau ada sin minus, minusnya keluar, cos minus, minusnya hilang, tan minus, minusnya keluar, dan begitu juga yang lain. Sekarang kita ngitung yang ini ya, kosekan min 5/6 pi. Jadi ini kosekan min 5/6 pi. Kita hitung dulu derajatnya aja ya, untuk mempermudah ini berapa derajat. Ini kita minusnya biarkan, yang kita hitung ini 5/6 pi. Jadi 5/6 dikali 180 ya, berarti 150 derajat nih. Pengertiannya mirip 150 derajat ya. Jadi di kuadran 2 ya. Nah, karena kosekan ini minusnya keluar, jadi min kosekan 5/6 pi. Karena kuadran 2 rumusnya adalah 180 min ya. Jadi min kosekan 180 itu pi, min supaya 5/6 ini berarti 1/6 pi ya. Nah, kosekan di kuadran 2 positif ya. Kuadran 2 ini kan 150 derajat. Aku tulis saja ya. Kuadran 2. Nah, kosekan di kuadran 2 positif, tapi ini minus. Minus di sini karena minus ini ya, karena apa, soalnya itu minus. Nah, ini. Jadi dia positif, tapi positif dikali minus tetap minus. Jadi min kosekan 1/6 pi. Nah, 1/6 pi ini adalah 30 derajat ya. 180 bagi 6. Kosekan 30, 1/sin 30 berarti dia. Jadi min 1/sin 1/6 pi ya. Sin 30 itu setengah. Berarti 1 dibagi setengah. Jawabannya min 2. 1 bagi setengah itu 2 ya, min. Jadi tetap minus dia karena kosekan kuadran 2 positif. Jadi positif kali min, hasilnya tetap minus ya. Berikutnya ya, kotangen min 7/4 pi. Ini jadi kotangen min 7/4 pi. Kita lihat dulu ya, ini di kuadran berapa ini 7/4 pi. Ya, 7/4 dikali 180. Ini 180 bagi 4, 45 kali 7, 315 ya ini. Nah, 315 di kuadran 4 berarti dia pakai 360 min ya, rumus yang atas saja. Nah, kotangen jika minus, itu minusnya keluar. Minus kotangen 7/4 pi. Berarti minus, kita ambil yang kuadran 4 ya, rumus kuadran 4. Yang 360 min ya, yang atas. Jadi 2 pi dikurangi 1/4 pi. Ya, kan 2 pi kurangi 1/4 pi itu 7/4 pi, maksudnya gitu ya. Berarti kotangen di kuadran 4 itu minus ya, karena kuadran 4 yang positif cos dan sekan. Jadi ini minus, nanti ini minus lagi. Jadi minus kali minus plus nanti positif ya. Minus kotangen 1/4 pi. Nah, minus kali minus plus, berarti tinggal kotangen 1/4 pi. Kotangen itu sepertangen ya. Tangen 45 ini. 180 bagi 4 ini 45 derajat. Atau kalau diambil 315-nya ya 360 kurangi 45 ya, supaya 315. Ini artinya 45 derajat. Jadi ini tan 1/4 pi. Tan 45 itu 1 ya. 1/1 hasilnya 1. Nah, ini jawabannya. Nah, ini ya cara menghitung untuk sudut yang minus. Jadi di soalnya itu sudah ada minusnya. Nih kalau ada contoh soal berikutnya ya, kita akan menghitung gimana jika trigononya berpangkat. Jadi ada pangkat 2 atau pangkat 3 atau pangkat 4 atau 5 ya, sama teorinya nanti. Ya, kita jawab ini ya yang sin kuadrat 30 dulu. Sin kuadrat 30 derajat ya, ini ada pangkat 2. Nah, untuk menghitung trigono yang berpangkat itu sama seperti ini, misalkan sin kuadrat 30 ya. Nah, ini adik-adik bisa buat gini. Sin 30 lalu dipangkat 2. Nah, gitu ya. Jadi trigono berpangkat itu ya sama ngitungnya seperti biasa, cuma nanti dipangkatkan. Jadi sin kuadrat ya pangkat 2 nanti.
Nah, sin 30 itu setengah. Berarti nanti ini hasilnya setengah pangkat 2. Nah, setengah pangkat 2 itu setengah kali setengah ya, seperempat. Nah, ini jawabannya, sin kuadrat 30. Yang berikutnya kita ngitung cos kuadrat 150 ya. Jadi cos kuadrat 150. Nah, ini sama ngitungnya. Kita buat dulu cos 150 di pangkat 2. Nah, cos 150 itu ada di kuadran 2 ya, 150 derajat. Ya, ini yang positif ya ini. Nah, lalu kita ambil cos 150, berarti rumusnya cos 180 min 30 ya. Rumus kuadran 2 ambil yang atas. Di pangkat 2. Nah, cos di kuadran 2 itu minus ya, karena yang positif ini sin sama kosekan ya. Jadi berarti ini minus cos 30 ya, kuadrat. Nah, berarti ini minus cos 30 itu setengah akar 3 ya. Berarti ini hasilnya adalah minus di kuadrat positif, setengah di kuadrat itu seperempat, akar 3 di kuadrat 3, jadi hasilnya 3/4. Nah, gini ya. Nih berikutnya kita ngitung yang tan pangkat 3 ya. Tan pangkat 3 315 derajat. Berarti tan pangkat 3 315 derajat. Nah, ini sama ya, kita buat dulu tan 315, nanti pangkatnya 3 di luar. Nah, ya. Lalu tan 315 kita lihat, ini kuadran 4 ya, 315. Berarti nanti pakai rumus tan 360 dikurangi 45 ya. Ya, 315 itu kan 360 kurangi 45 ya, pangkat 3. Kuadran 4 tannya itu minus ya, karena yang positif cos dan sekan. Jadi nanti ini minus tan 45 ya, pangkat 3. Nah, tan 45 itu 1 ya. Jadi ini min 1 hasilnya, tapi pangkat 3. Nah, gitu ya. Jadi kalau berpangkat tuh hitungannya sama seperti yang sebelumnya, biasa aja, lalu dikasih pangkatnya gitu ya. Min kalau pangkatnya ganjil itu tetap minus ya. Jadi min 1 kali min 1 kali min 1 istilahnya gitu. Hasilnya min 1 nih. Berikutnya ya kita ngitung cos pangkat 2 300. Ya, berarti sama ini kita lakukan dulu cos 300, pangkatnya 2. 300 itu kuadran 4 ya. Jadi nanti pakai rumus yang atas saja, cos 360 kurangi 60. Ya. Cos kuadran 4 itu positif. Berarti ini tetap positif, jadi nanti cos 60. Nah, cos 60 itu adalah setengah ya. Berarti ini setengah pangkat 2. Nah, hasilnya seperempat. Jadi adik-adik dalam trigonometri ini Koko pesen ya, jangan lupa yang teliti untuk plus minus, terutama melihat sudut kuadrannya. Karena seringkali kita nggak teliti di plus minus, akhirnya salah ya hitungannya. Selanjutnya Koko akan membahas mengenai perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku ya. Dan materi itu akan Koko bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah. Tolong dukung Koko ya dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.